Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wal niyyah, wa dhakirukum wa udhakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita sampai Rabiul Ikhfa. Baik. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Kita sampai kepada bait nomor 14. Silakan dibuka yang punya naskah fisiknya. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Bait nomor 14. An-Nazim rahimahullah qala an-Nazim rahimahullah warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Baik, silakan dibaca. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Kita masih membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Kemarin kita sebutkan ada 4 hukum, 3 hukum sudah kita sebutkan. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu al-ikhfa, yaitu menyamarkan suara nun indal fadili minal huruf ketika bertemu dengan huruf yang tersisa. Jadi huruf hijaiyah di sini dihitung, dianggap 28, diambil huruf idgham 6, diambil huruf izhar 6, diambil huruf iqlab 1, 6 tambah 6, 12, 13, berarti 28 dikurangi 13, sisanya adalah 15. Jadi di sini huruf ikhfa ada 15. Wajibun, maka di sini hukumnya wajib disamarkan, diikhfakan atau disamarkan lil fadili menurut ulama yang utama. Qala al-mu'allif rahimahullah ay rabi'u min ahkamin nunis sakinati wat tanwin al-ikhfa'u lahuma. Ar-rabi'u yang keempat min ahkamin nunis sakinati, dari hukum-hukum nun sukun wat tanwin, ya sama tanwin, al-ikhfa' lahuma adalah menyamarkan keduanya, menyamarkan nun sukun atau nun pada tanwin. Wa huwa ibaratun, jadi ikhfa ini adalah ibaratun anin nutqi bi harfin bi sifatin bainal izhari wal idgham khalin minat tasydid ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Saya ulang. Wa huwa ibaratun anin nutqi bi harfin bi sifatin bainal izhari wal idgham khalin minat tasydid ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Jadi ikhfa ini adalah ibaratun, ungkapan, anin nutqi, ungkapan untuk pengucapan, biharfin, mengucapkan suatu huruf, bisifatin dengan sifat, bainal izhari wal idgham, yang mana sifat itu adalah antara sifat izhar menjelaskan dan idgham meleburkan. Jadi itu adalah ikhfa. Ikhfa itu antara keduanya, antara membaca jelas dan antara meleburkan. Jadi kalau kita sudah belajar di kajian sebelumnya, kalau izhar ini nunnya jelas sekali, tampak sekali. Tapi kalau idgham nunnya itu hilang, tidak ada sama sekali. Di sini ikhfa itu antara keduanya, tidak tampak jelas, tapi juga tidak kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi bukan jelas, tapi juga tidak hilang. Berarti apa? Samar, menyamarkan. Makanya ikhfa itu diterjemahkan menyamarkan. Nunnya dibaca samar. Tidak tampak jelas, tapi juga tidak hilang. Masih ada. Berarti apa? Samar. Khalin minat tasydid, yang sepi dari tasydid. Tidak ada tasydidnya di sini. Ma baqail gunnah, disertai dengan tetapnya gunnah. Fil harfil awal, pada huruf yang pertama. Nanti akan lebih jelas ketika kita membaca contohnya. Wa huwa wajibun 'indal qurra.
Dan yang demikian ini membaca ikhfa ini hukumnya adalah wajib menurut para ulama qiraah. Tapi perlu kita pahami yang dimaksud dengan wajib di sini apa? Bukan wajib ketika dikerjakan, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, bukan itu. Ketika ditinggalkan berdosa, bukan itu maksudnya. Wajibun indal qurra wujuban fanniyan. Jadi maksud dari wajib di sini adalah wajib dari segi istilah ilmu tajwid. Wajib dari segi istilah ilmu tajwid bima'na anna tarkahu yu'addu ghalatan 'indahum. Dengan pengertian bahwasanya meninggalkan ketentuan tadi itu yu'addu ghalatan, dianggap salah. Indahum, menurut mereka para ulama tajwid, ulama qiraah. Sebagaimana di ilmu nahwu kita tahu ada hukum marfu, mansub, majrur, fa'il umpamanya hukumnya marfu, koma itu zaidun, bukan zaidan atau zaidin tapi zaidun. Nah, itu wajib dibaca rafa di sini. Tetapi bukan berarti ketika dikatakan wajib dibaca rafa, kalau orang bilang koma zaidin atau koma zaidan misalnya kemudian dia berdosa, bukan. Tetapi itu menurut mereka dihukumi salah. La bima'na anna tarkahu haram, bukan berarti kalau ditinggalkan berdosa, bukan itu maksudnya. Jadi di sini wajibun lil fadili, maksudnya adalah wajib secara istilah tajwid. Artinya adalah kalau ditinggalkan maka ini dinilai salah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang ilmu tajwid. Wa mahalluhu, dan bukan berarti maksudnya haram ya. Wa mahalluhu 'indal fadili minal huruf ail baqi minha. Dan tempat membaca ikhfa ini adalah ketika bertemu dengan huruf yang tersisa. Sudah kita sebutkan tadi perinciannya, 28 dikurangi 6, dikurangi 6 lagi, dikurangi 1 ya. Maka sisanya adalah berapa? 15. Sebagaimana disebutkan pada bait berikut. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Silakan dibaca. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin. Jadi pada 5 setelah 10. Jadi 5 ditambah 10 berapa? 15. Ramzuha, rumusnya adalah fikil mihadzal bait, yaitu setiap huruf yang terdapat pada kalimat bait berikut. Qad dhammantuha, telah saya himpun, telah saya kumpulkan. Kata pengarang seperti itu. Ai mahallul ikhfa'i fil baqi minal huruf wa hiya 15 harfan. Wa qad jama'tuha fi awaili kalimati hadzal bait. Wa qad jama'tuha fi awaili kalimati hadzal bait. Ay mahalul ifa, jadi tempatnya ifa ya. Fil baqi minal huruf adalah pada huruf-huruf hijaiyah yang tersisa. Wa hiya 15 harfan, yaitu ada 15 huruf. Qad jama'tuha, telah aku himpun fi awaili kalimati hadzal bait, pada awal setiap kalimat-kalimat yang terdapat pada bait berikut. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Silakan. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Oke. Kok nutup ini? Coba sekali lagi. Ya, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang setiap awal, ini adalah bait yang setiap awal kalimatnya itu isyarat terhadap huruf-huruf ikhfa. Sif berarti huruf shad, za berarti huruf zal, sana huruf sa, kam, kaf, jad, jim,
Syakhsun shin. Qad qaf sama sin. Dum dal. Thayyiban ta zid zai. Fi fa tuqan ta dha dot zalima dha. Jadi nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu dari huruf ini maka hukumnya adalah nun itu disamarkan. Tidak dibaca jelas tapi juga tidak lebur, tidak hilang. Seperti pada idhar dan idgham, tidak seperti itu. Ya. Fa idza waqa'atin nunus sakinatu 'inda dzali masalan nahwu manza fa hukmuhal ikhfa, maka hukumnya adalah ikhfa. Jadi kalau nun sukun atau tanwin jatuh berhadapan dengan huruf zal umpamanya seperti pada contoh manza, maka nunnya ini hukumnya adalah disamarkan. Bukan jelas, juga bukan hilang lebur. Kita perhatikan contoh berikut. Wa amsilatuhu, contoh-contohnya shot ya, sesuai dengan ini di atas. Shot yang surukum bukan yan nunnya kelihatan bukan seperti itu, juga bukan yasurukum nunnya hilang sama sekali di sini. Kemudian ansoddukum rihan sorsoro. Jadi nunnya disamarkan. Huruf zal saya baca, kalian tirukan ya. Munzir, silakan. Munzir. Kemudian min zikr. Disertai dengan hunnah. Hunnah ini dari sini, dari pangkal hidung yang ukurannya adalah 2 ketukan atau 2 harokat, ya, seperti mad tabi'i. Kemudian contoh berikutnya sira'an zalik. Oke. Kemudian huruf sa mansura. Kemudian min samarah. Kemudian yang tanwin jami'an sum. Kemudian huruf kaf wala tankihu. Ya, ini perlu diperhatikan. Nun sukun atau tanwin bertemu kaf, maka seperti yang kita baca tadi. Nunnya disamarkan. Bukan dibaca seperti eng ya. Bukan dibaca seperti eng. Orang-orang ngajarinya itu semangka, bukan. Katanya semangka, bukan. Bukan seperti itu. Nun disamarkan. Jadi mereka ini ada sebagian orang yang mengumpulkan bacaan-bacaan gunnah, kemudian dibikin kata-kata dalam bahasa Indonesia. Sambal, semangka, kenapa? Kenapa? Baca kayak gitu nggak ada pahalanya. Tapi kalau orang baca Al-Quran, ngambil potongan ayat dalam Al-Quran, ya, bacaan yang benar, ada pahalanya. Wala tankihu. Silakan. Wala tankihu. Mangkan. Ya. Adan kafaru. Dan bukan adang dang bukan. Bukan mangkan, bukan. Tapi mangkan seperti itu. Berikutnya fa'anjaina. Yang sama lagunya. Fa'anjaina. Kemudian inja'akum. Hati-hati ya, fathah, kasrah, dhammah harus lurus. I-ja-u. I-a-u. Inja'akum. Ya, 6 harokat ya ini ya, tadi kurang dikit.
Kemudian syai'an jannat. Oke. Kemudian yunshi man syaa syai'in syahid. Ini juga sama, qaf juga sama ya, tidak seperti yang tadi itu. Semangkok katanya. Kenapa? Sudah banyak contoh dalam Al-Qur'an kok. Kenapa? Semangka, semangkok, sambel. Kenapa? Nun sukun ketemu huruf ba. Kenapa? Ya. Jadi cara bacanya sama. Kita menyamarkan nunnya dan tidak menjadikan bacaannya itu menjadi eng, bukan. Jadi yang benar adalah membaca seperti berikut. Munqalibun. Munqalibun. Wala in qult. Bukan wala ing, bukan ing. Wala in qult. Syai'in qadir. Kemudian min sa'atah. Yang cowok yang semangat. An-salam. Abidatin saihat. Panjang ya mad wajib di situ. Kemudian ini andada. Ini dalnya ini dal, to, ta ini satu makhraj. Jadi jangan terlalu ke dalam. Bukan da, tapi da. Andada. Kemudian min dabbah. Karena mat lazim di sini nanti akan datang. Qinwanun daniyah. Ini tidak diidghamkan. Kenapa? Kenapa tidak diidghamkan? Kenapa? Ya, karena dalam satu zukur, dim aja kalian. Kenapa tidak diidghamkan? Ya, yang keras dong. Jadi tidak diidghamkan karena dalam satu kalimat. Kemudian to sekarang yantiqun. Wa in ta'ifatan. Yang jamaah yang di rumah masing-masing boleh ikut tuh. Nanti dikira ngapain tuh ngomong sama HP begitu. Baca Quran kok. Qauman taghin. Anzalna. Fa in zalaltum. Yawma idzin zurqa. Awin firu. Infatakum. Umyun fahum. Ya, berikutnya. Intahau. Mantab. Kalau ini ada, ini bukan ambil kata mantap gitu, bukan. Ada memang mantaba, ada ayat Al-Quran yang potongannya seperti ini. Bukan karena adalah kata dalam bahasa Indonesia mantap gitu, mantap, semangkok, kemudian semangka, waduh, bid'ah. Jannatin tajri.
Jannatin tajri. Mandud. Mambud. Mandol. Mambud. Dot huruf kuat ya, jadi harus mantap. Masjidan dirara. Masjidan dirara. Yanzurun. Yanzurun. In dhanna. In dhanna. Qawmin zalamu. Qawmin zalamu. Jadi itu tentang hukum sukun dan tanwin diakhiri dengan apa? Hukum ikhfa. Ikhfa ini berarti adalah ungkapan perantara. Jadi antara izhar membaca jelas dan idgham membaca lebur, meleburkan. Jadi kalau izhar itu tampak kelihatan, kalau izhar ini tampak kelihatan, kalau idgham ini berarti lebur, tidak kelihatan, hilang, nggak ada sama sekali. Kemarin itu nun sukun ketemu ya, mayyasha, nggak ada, nunnya nggak ada. Walam yakul lahu, nunnya nggak ada di situ. Walam yakul lahu, bukan yakun lahu tapi yakul lahu. Nah, ini pertengahan antara keduanya. Karena tidak nampak, tapi juga tidak jelas, tapi juga tidak hilang, maka berarti dibaca apa? Samar. Tuh, ingat-ingat itu aja. Kita tambah dikit lagi hukum mim dan nun yang bertasydid. Sedikit lagi, karena cuma satu baris. Ahkamul mimi wan nunil musyaddadatain. Hukum mim dan nun yang bertasydid. Tasydid tahu ya, tasydid itu huruf double, tapi ditulis satu dikasih tanda baca seperti kepala sin. Itu tasydid ya. Wa ghunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Silakan. Wa ghunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Ya. Wa ghunna, dan gunnahkanlah, dengungkanlah miman, mim itu, summa nunan, kemudian juga nun, syuddida, yang ditasydid, wasammi, dan namailah, kullan, masing-masing dari keduanya, harfa ghunnatin bada, dengan huruf gunnah yang tampak, yang jelas, bada, tampak atau jelas. Ai azhir ghunnatal mimi wan nun al-musyaddadatain nahwul jannah wa min nazir wa summa wa ma lahum minallah. Ai azhiril gunnah, tampakkanlah gunnah al-mimi wan nun, jadi gunnah mim dan nun, dengung daripada mim dan nun, al-musyaddadatain yang ditasydid. Jadi mim dan nunnya ini bertasydid. Nahwu al-jannah, dua harokat, itu namanya gunnah. Itu namanya gunnah. Jadi di sini sesuai dengan contoh al-jannah, kemudian wa min nazir. Di sini sebenarnya kalau nulis nazirnya ini enggak ada tasydidnya. Tapi kalau kalian perhatikan di mushaf, ketika ada tasydid itu berarti idgham, teman-teman. Idgham. Dan idgham kalian tahu ada apanya? Ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Jadi seakan-akan di sini nunnya tasydid. Makanya bacanya adalah wa min nazir. Kemudian wasumma. Kemudian wa ma lahum minallah. Wa ma lahum, itu gunnah namanya. Wa yusamma kullun minhuma harfa gunnatin musyaddada. Masing-masing dari keduanya, mim dan nun, ini dinamakan dengan huruf gunnah yang ditasydid. Gunnah ini adalah berpusat di sini, tempat keluarnya di sini, pangkal hidung. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan khayshum atau muntahal anf, jadi pangkal hidung. Keluarnya dari situ. Sekiranya kalau disumbat itu nggak bisa keluar. Itu namanya gunnah. Jadi kaidahnya adalah setiap kali kita mendapati huruf nun atau huruf mim yang ditasydid, maka itu terdapat bacaan gunnah, harus didengungkan. Dan ukurannya adalah 2 ketukan, 2 harokat. Amma yatasaalun. Tuh. Anin
juga sama. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin itu namanya gunnah. Malikin dua harokat. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Jadi setiap ada nun dan mim yang bertasydid namanya bacaan gunnah. Jadi itu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada dari para jamaah atau para peserta yang ingin mempertanyakan penjelasan dan seterusnya. Ya. Izin bertanya Ustadz, di awal baca anak-anak itu hukum tajwidnya Ustadz. Maksudnya? Izin bertanya, tadi di awal baca anak-anak itu hukum tajwidnya Ustadz. Apa yang tanyakan ini? Pontianak nyimak. Pontianak itu mana teman-teman? Kalimantan apa? Kalimantan ya? Kalian juga lemah dalam biografi. Cara dengung dan cara dengung ifa saat apa ada tingkatannya. Untuk sementara kita mencukupkan apa yang tadi saya sebutkan. Jadi intinya adalah ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ya, huruf tadi 15 tadi yang terdapat di awal setiap kata pada bait ke-15 tadi, sif dzasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fitukon do' zolima, maka itu dibaca ikhfa. Dan ikhfa sendiri itu adalah perantara atau al-wasit, jadi tengah-tengah antara idgham dan juga apa? Idgham dan juga izhar. Jadi bukan dibaca jelas tapi juga bukan hilang. Enggak jelas tapi juga enggak hilang. Berarti apa sama. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah tingkatan nanti saya pertanyakan. Tapi yang jelas begini, huruf hijaiyah ini ada yang lebih tinggi naik, misalnya huruf istilah, huruf apa shad, qaf, itu memang huruf-huruf naik. Ada yang bawah dan seterusnya. Pengaruhnya di situ. Tapi kalau ikhfa ya hakikatnya tadi itu membaca, menyamarkan jadi antara hukum izhar dan hukum apa? Idgham, seperti itu. Yang mempengaruhi mungkin sifat dari huruf itu dan seterusnya. Saya belum pernah dengar tentang masalah tingkatan ikhfa itu. Ya, apa cara dengung posisi lidah sudah persiapan membaca makhrajnya? Iya, memang seperti itu. Jadi memang pertama huruf ini masih di lidah ini di nun karena kita memang fokusnya adalah pada nun karena memang kita bahas hukum nun sukun dan tanwin. Tetapi mempersiapkan ke huruf setelahnya. Misalnya huruf ta ya. Mantab. Sudah siap-siap ke lidah ini, sudah ancang-ancang, sudah apa? Sudah pasang kuda-kuda, kalau kita bahasakan mungkin seperti itu. Sudah pasang kuda-kuda untuk melaju ke tempat keluarnya huruf ta. Seperti itu. Apa cara dengan posisi lidah? Sudah persiapan membaca makhrajnya? Iya, seperti itu. Nah, ini prakteknya satu-satu. Tadi sudah kita praktekkan dari awal membacanya. Jadi sebenarnya begini, orang belajar tajwid membaca Al-Quran. Tajwid ini kan ya materinya. Sebenarnya ilmu membaca Al-Quran itu kan ilmu orang membaca, guru membaca ditirukan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu secara istilah itu beliau tidak belajar tajwid dari Sayyidina Jibril. Tapi Sayyidina Jibril membaca, kemudian ditirukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kalau memang dobit bisa menirukan sama persis, ya berarti sudah cukup. Kita ketika mengajari anak kecil, a, ba, ta, sa, tanpa dia harus tahu simbol hurufnya, baca basmalah, ayo baca, ayo bunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisa, ya sudah selesai. Nanti biar lebih tambahkan lagi, biar dia itu punya kaidah dan seterusnya. Nah itu sedikit demi sedikit diajarkan cara membaca, diajarkan tentang ilmu tajwid seperti itu. Nah terkait ikhfa ini, maka cara membacanya adalah lidah tetap di posisi makhrajnya nun, tetapi siap-siap melaju ke makhraj huruf setelahnya yang merupakan huruf ikhfa yang ada 15 tadi. Begitu.
Bu Fatimah atau Mbak Fatimah? Next, ada yang lain? Sekarang ini banyak orang bikin bid'ah. Ya, sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Ada orang itu bikin metode menghafal Al-Quran menggunakan gambar. Kayaknya di Wonosobo atau di mana begitu. Jadi kalau kita normalnya atau pada umumnya orang itu kan ketika menghafal Al-Quran itu kan ya ayat dibaca berulang-ulang, kemudian apa? Dihafal. Ini enggak. Jadi setiap ayat itu disimbolkan, dirupakan, diilustrasikan, divisualkan dengan gambar. Ada yang gambar bangunan, ada yang gambar orang, ada yang gambar perempuan nggak pakai hijab, orang Eropa, macam-macam pokoknya, ada yang gambar binatang. Jadi setiap ayat itu digambarkan dengan ilustrasi begitu. Jadi dia itu tidak menghafal ayat, dia menghafal gambar. Ya, ini kan sebenarnya kerja dua kali. Pertama dia pasti hafal ayat dulu, kemudian setelahnya hafal, enggak apa-apa, enggak, biarin aja. Kemudian dia menghafal, kemudian dia jadinya prosesnya dua di sini. Dia menghafal ayat, kemudian untuk mengingat-ingat ini dia mengingat-ingat gambarnya. Nah ini kenapa seperti itu? Ulama tidak mengajarkan seperti itu. Baik. Ustadz, mengenai pelajaran yang sudah lewat, apakah minhu dan minha ini contoh izhar? Ya, minhu dan minha contoh izhar karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ketemu dengan huruf izhar, ya. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Hamzun fahaun. Jadi huruf yang kedua. Ini termasuk izhar. Cuman kalau minhu ini biasanya nggak berhenti di situ. Ada kelanjutannya. Karena kalau berhenti nanti dibaca waqaf. Jadinya min. Tapi tetap nunnya dibaca jelas. Ada lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan tahlil, dengan sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.